kita ya dalam hal ini pemangku kekuasaan harus melakukan penyelidikan terhadap apa yang disampaikan di media internasional tadi. Apa betul atau hanya karangan atau bahkan 100% lancar? Maka ini sering digunakan oleh oknum pengusaha hitam. Tindakan bangsa kita atau negara kita seperti apa? Baik. Kalau mau ekstrim, saya selalu ngomong revolusi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Denny Hamdani dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Vlog official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas tentang perlunya undang-undang larangan rekayasa kasus pidana. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari kita simak tayangan berikut ini. Michelle Leslie, pretty model out for a good time in Bali, gets busted with 2 ecstasy pills. Bad luck, serves her right. Her story is more complex, more sinister than it looks. Corruption, threats, shady backroom deals worth hundreds of thousands of dollars. That's just part of it. The policemen were in the car searching the car, and then the policeman brought my bag over to me, and that's when he opened my bag and pulled out drugs. Had you taken drugs that night? No. 2 ecstasy pills wrapped in a tissue. He opened my bag and pulled out a tissue and opened it. And you're saying these are not my drugs? Yeah, of course. We were sitting at the roadblock for quite a few minutes, and if I'd have had the drugs, I would have put them in my bra or in my knickers or out the window or in the seat or anywhere, but left them in my bag and given my bag to the police, like, here you go, So there's no doubt in your mind that you've been set up? Yeah, no doubt. When we were first told we have to have Michelle as a drug user, I thought, no, don't be stupid. She doesn't take drugs. We're not having that. I don't want to hear about it because she is not a drug user. Mr. Leslie, if we don't go that way, we're looking at 15 years. And I said, well, swallow a bit of pride here. Okay, let's make her a drug user. Bribery was one thing, but Michelle's Indonesian lawyers told her she had to play the system, admit guilt to go free. She reluctantly signed documents saying she was a drug addict to ensure a lighter sentence. And even though an initial drug test was negative, she had to watch as a second test, days later, was tampered with. My lawyer and the police doctor were sitting there and they mixed drugs into my blood. You saw that happen? Yes. I'm really sorry if I hurt anybody by doing that, but at the time I didn't feel like I had any other choices, The lawyer said to me, Michelle, you're in the system now. If you plead innocent, you'll sit here forever. If you do what we say, we've done thousands of cases like this before, say that they're yours, all of this sort of stuff, and you'll go home. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman dimanapun saudara berada, saat ini kita sudah bersama Bapak Adi Warman. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adi Warman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Bang Denny gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak, sehat Pak. Pak Adi, baru saja kita saksikan video yaitu tentang jebakan hukum oleh oknum dalam tindak pidana rekayasa kasus, di mana dalam video tersebut yaitu menjelaskan tentang artis cantik model dari Australia yaitu Michelle Leslie pada tahun 2006, tahun 2005. Beliau ditangkap di Bali, di mana di dalam tasnya ditemukan narkotika.
Namun setelah ia bebas, ia diwawancarai oleh salah satu media internasional. Ia menyatakan bahwa ia dijebak dan saat itu ia diperintahkan oleh oknum untuk mengakui kesalahannya yang mana dia sendiri tidak melakukannya. Ini bagaimana Pak menurut Bapak? Oke, terima kasih, pertanyaan bagus. Bang Denny, kalau kita lihat cuplikan video tadi, ini sebenarnya kejadian tahun 2005 ya di Bali. Baik Bapak. Ya, yang divonis tahun 2006. Ya, dinyatakan bersalah, divonis 3 bulan karena menggunakan atau menyimpan ekstasi. Berarti Ya, jatuhnya pemakai gitu Bapak atau seperti apa? Di situ tidak diterangkan lebih lanjut ya, tapi seharusnya memang pemakai 2 dan dibilang pemakai juga tidak karena di video tadi bahwa tes urinnya itu nggak positif, negatif. Negatif. Yang pertama Ya, negatif. Ya, nah kalau saya lihat dari video tadi, pertama tentunya saya prihatin. Kenapa saya prihatin? Karena yang bersangkutan itu mempublis dengan media internasional. Artinya apa? Artinya dunia melihat bagaimana situasi penegakan hukum di Indonesia. Di Indonesia. Ada ruang bagi oknum untuk melakukan jebakan tanda petik. Seharusnya kita ya dalam hal ini pemangku kekuasaan harus melakukan penyelidikan terhadap apa yang disampaikan di media internasional tadi. Apa betul atau hanya karangan? Karena kalau ini karangan akan menampar Indonesia itu sendiri, ya cerminannya terhadap penegakan hukum bisa tambah runyam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harusnya juga bukan sekedar pemangku kekuasaan, ya. Teman-teman yang tadinya pengacara dari yang bersangkutan memberikan statement bahwa itu benar atau tidak. Nah, Kementerian Luar Negeri juga harus bersikap berkontaklah dengan kedutaan di sana untuk menindaklanjuti ini semua. Karena sekali lagi ini negara yang dipertaruhkan, nama negara. Nama Indonesia. Ya, nama Indonesia yang harus dipertaruhkan. Jadi kebenaran dari berita tadi itu harus diuji. Ya, harus diuji. Oke? Baik Bapak. Tapi Bapak ini kan sudah ada nih Bapak beberapa pemberitaan, itu salah satunya temuan dari Kontras itu sendiri, yaitu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Pidana Kekerasan. Di mana Kontras tersebut menyatakan dalam 3 tahun ini, itu sekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, bahwa Kontras menemukan ada dugaan 27 rekayasa kasus yang diduga didalangi oleh oknum kepolisian. Nah, jika dikaitkan dengan hal tersebut Bapak, bahkan yang saat ini booming, yaitu pemberitaannya konon dikatakan terkait kasus almarhum Yosua yang sempat dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan merupakan rekayasa kasus. Nah, sebenarnya Bapak yang ingin saya tanyakan adalah terkait rekayasa kasus ini Bapak, dari sudut yuridisnya seperti apa Pak ya? Dan dalam praktek itu sendiri seperti apa Pak? Menarik pertanyaannya. Jadi begini Bang Denny ya, bicara tentang rekayasa kasus, itu kita harus bisa memilah siapa pelaku dari rekayasa kasus tadi. Yang pertama, pelaku bisa datang dari masyarakat umum, oknum masyarakat umum. Yang kedua, pelaku bisa datang dari oknum penyidik atau oknum kepolisian. Ya, bukan hanya penyidik kepolisian, penyidik manapun, penyidik kejaksaan kah, penyidik KPK kah, penyidik PPNS kah, ya, karena punya kewenangan untuk itu. Yang ketiga, campuran antara oknum masyarakat dengan oknum penyidik. Ya, kita lihat dulu yang pertama, oknum masyarakat. Apabila oknum masyarakat melakukan rekayasa kasus, itu ada pasalnya. Ya, diatur di dalam pasal
220 KUHP. Ada pidananya di situ. Ya, bunyinya begini pasal tersebut. Barang siapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada, maka dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan. Unsur pidananya di mana? Unsur-unsur pidana dari pasal 220 ini. Yang pertama, barang siapa. Artinya siapa saja sebagai subjek hukum. Dia melakukan perbuatannya berupa pengaduan. Ya. Pengaduan atau laporan. Ya. Yang mana peristiwa yang diadukan itu adalah peristiwa pidana. Kalau peristiwa bukan pidana tidak masuk dalam rumusan ini. Misalkan ada seorang suami istri, si suaminya itu kebetulan penjudi, ya, sampai di rumah bilang kepada istrinya bahwa dia dirampok, padahal uangnya, jamnya, cincinnya dan lain sebagainya itu habis di meja judi. Berarti dalam rumah tangga pun potensi untuk rekayasa kasus sangat mungkin terjadi, Bapak ya? Iya. Nah ini dilaporkan, misal peristiwa itu tidak pernah ada, tapi dilaporkan sama si suami tadi ke kantor polisi. Nah setelah diusut ternyata tidak ada peristiwa perampokan tadi, tapi uang, dompet dan lain sebagainya itu lenyap karena kalah di meja judi. Karena Ya. kalah di meja Ya, judi. nah ini dipidana melakukan rekayasa kasus atau laporan palsu. Ini biasanya gagal, ya. Yang tipe ini gagal karena penyidik cerdas, dia akan cross check dan lain sebagainya. Ini gagal. Apakah seperti tidak ditemukan buktinya atau seperti apa, Pak, gitu yang Ya, mengakibatkan ini gagal? pada saat diperiksa, olah TKP dan lain sebagainya itu banyak kejanggalan. Baik. Pada saat banyak kejanggalan itu gagal laporannya. Walaupun sudah diterima dalam proses lidik itu gagal. Yang kedua adalah oknum penyidik. Nah, oknum penyidik biasa menggunakan bukan laporan dari masyarakat, bukan pengaduan, tapi laporan informasi. Atau menggunakan istilah temuan. Baik, mungkin Bapak saya potong sedikit, Bapak. Ini sangat menarik, Bapak. Perbedaannya apa ya, Bapak, laporan informasi dengan laporan yang jenis lainnya, Bapak? Kalau laporan jenis lainnya itu masyarakat yang melapor. Baik. Nanti keluar ada di SPKT itu dari kantor polisi ada bukti laporan. Kalau laporan informasi itu tidak ada pelapornya. Itu tidak ada Ya, pelaporan. tidak ada pelapornya. Baik. Nah, jadi yang digunakan adalah laporan informasi atau temuan. Ini pelapornya adalah anggota dari kepolisian itu sendiri. Biasanya kita nyebut oknum. Ini kalau bermain itu biasanya berhasil. Beda dengan tadi yang masyarakat gagal, kalau ini berhasil. Kenapa berhasil? Karena memiliki kewenangan yang sangat luar biasa. Apakah juga karena ada seperti hubungannya dengan pembisnis, Bapak, yang ingin melaporkan sesuatu hal kemudian menggunakan tangan kanannya oknum kepolisian seperti itu, Bapak? Saya belum ke sana ya. Ini saya hanya memastikan bahwa ini biasanya lancar. Biasanya Karena lancar. ini lancar, 99% lancar, atau bahkan 100% lancar, maka ini sering digunakan oleh oknum pengusaha hitam Baik. untuk di belakang layar. Tapi ini biasanya terjadi bukan yang tipe kedua, tapi tipe ketiga nanti. Oh, justru Yang tipe bersama-sama dengan masyarakat. Nah itu ada tipe. Nah kalau yang ini biasanya kepentingan-kepentingan dari oknum-oknum penyidik. Contoh sederhana, kalau betul yang terjadi di Bali terhadap ketiga. Michelle tadi, ya, Siap. itu kelakuan tipe yang mana? Tipe yang kedua, ya. Dia lakukan itu tanpa melibatkan masyarakat. Nah, misalkan oknum ini melakukan, berhasil. Contohnya sekarang, itu berhasil. Makanya tadi ada data dari Kontras. Ya kan? Itu yakin saya adalah oknum, ya, laporan oknum, bentuknya laporan informasi.
sesuai dengan Perkap Kapolri itu. Jadi, nah ini nomor 6 tahun 2019. Baik. Ini terjadi berulang terus. Ada lagi yang ketiga yang tadi Bang Denny katakan, ada oknum pengusaha hitam. Nah ini adalah masyarakat yang melaporkan. Masyarakat yang melaporkan. Ya, masyarakat laporan, dia punya kawan, dia punya kenalan oknum, atau diberikan sesuatu oknum tadi, direkayasalah kasus. Nah ini yang disebut Pak Mahfud industrial hukum. Wow, industrial hukum Bapak. Iya, ini yang disebut industrial hukum. Nah itu terjadi di mana-mana. Ini sudah luar biasa. Ya, biasanya terjadi dalam merebut saham-saham perusahaan. Dan umumnya terjadi sekarang ini adalah perusahaan-perusahaan yang menggiurkan tambang. Tambang Bapak. Tambang nikel, tambang emas, dan lain sebagainya. Membuat posisi tidak nyaman, sehingga korbannya yang sebenarnya itu bukan penjahat, itu nanti akhirnya ada kompensasi dan lain sebagainya. Dengan berlindung di restoratif justice. Sehingga tercapai apa yang diinginkan oleh. Ini harus hati-hati di sini. Baik. Ya, jadi luar biasa cerminan buruk proses peradilan pidana di Indonesia. Gitu Bang Denny ya. Baik Bapak. Penjelasan tadi Bapak bahwa sangat berpotensi terjadinya rekayasa kasus di Indonesia Bapak. Yaitu melibatkan yang justru yang sangat menarik itu yang ketiga Bapak. Di mana para pengusaha hitam yang dimungkinkan mereka akan berhasil menggunakan tangan kanannya oknum kepolisian untuk merekayasa kasus. Jika demikian Bapak, ini kan di Indonesia yang konon katanya sering terjadi hal seperti itu, maka apakah yang harus dilakukan oleh Indonesia sendiri agar tidak tercoreng namanya baik di Indonesia maupun di kancah internasional seperti pemberitaan misal sebelumnya? Upaya apa yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam politik hukumnya untuk mencegah hal-hal seperti ini Bapak? Bang Denny, bukannya untuk mencegah tercoreng. Kita udah tercoreng. Kita sudah tercoreng, Pak. Kita sudah caruk marut. Baik, ya, Bapak. Mungkin supaya tidak terlalu tenggelam. Tidak terlalu tenggelam, Ya, Bapak. Tidak Baik. terlalu hancur-hancuran. Nah, saya menarik sekali tadi untuk kasus yang tadi dibilang dengan pengusaha hitam dan lain sebagainya. Biasanya juga, saya akan ulang yang kedua dulu ya. Itu kalau yang oknum bermain, itu tanpa ada di sampingnya pengusaha, ada KKN dengan pengusaha hitam, itu biasanya untuk tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi. Iya, jadi tindak pidana tentang merusak lingkungan hidup, tindak pidana yang sifatnya lebih besar kepada publik ya, kejahatan luar biasa. Lingkungan hidup sering sekali, ya itu tambang dan lain sebagainya. Nah sekarang baru saya jawab, tindakan bangsa kita atau negara kita seperti apa? Baik. Kalau mau ekstrim, saya selalu ngomong revolusi hukum. Revolusi hukum. Ya itu jawaban yang tepat. Bagaimana revolusi hukum? Waktu itu saya sudah jelaskan. Strateginya seperti apa sudah dijelaskan. Tapi untuk kondisi darurat sekarang, harusnya ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang diterbitkan karena ini mendesak. Kalau Pak Mahfud konsisten, ini sudah sangat mendesak, buat peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang berjudul atau berisikan larangan rekayasa kasus pidana. Baik. Nah, Agar jadi, para oknum berpikir sekian kali untuk dengan ancaman yang berat. baik. Ya, kalau rekayasa lalu lintas bagus, macet jadi nggak macet. Tapi ini rekayasa kasus pidana. Ini luar biasa, jolim sekali. Sangat zolim. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga dimasukkan ke dalam, karena katanya rancangan undang-undang KUHP Baik, Bapak. tahun ini mau ketok palu, Baik. harus ada pasal bab yang mengatur tentang ini. Berarti delik tersebut harus dituangkan Iya, dalam di KUHP dalam nasional baru bab, kita, Bapak. iya, satu bab. Satu bab khusus rekayasa kasus, Bapak. Larangan rekayasa kasus. Baik. Jadi tidak cukup satu pasal, ini harus banyak. Nah dengan kondisi seperti ini, ada kontrol yang bagus
terhadap para penegak hukum. Ya, ini poinnya. Jadi pasal-pasal tadi atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau undang-undang lah, mungkin kalau undang-undang ada proses terlalu lama, ada undang-undang yang mengatur larangan praktek rekayasa kasus pidana. Ya, ini ada, ke depan tidak ada lagi rekayasa-rekayasa yang dilakukan oleh para oknum penyidik, baik penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan, PPNS atau penyidik KPK. Agar Indonesia tidak semakin tenggelam gitu Bapak. Tenggelam, bahasa saya begitulah. Siap. Tenggelam atau udah runtuh lah. Siap. Ya, oke. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Terima kasih kembali. Pemaparan Bapak sangat bermanfaat. Semoga di kemudian hari dapat memberikan keterangan pemaparan berikutnya Bapak. Amin. Demikian acara bincang-bincang kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Serambi Adi Warman. Saya Denny Hamdani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman.